Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah mengenai pembelahan sel. Baik, indikator yang harus dicapai oleh siswa pada materi ini adalah siswa mampu memahami pengertian dan tujuan pembelahan sel. Kemudian siswa memahami proses pembelahan sel secara mitosis. Siswa memahami proses pembelahan sel secara meiosis. Kemudian siswa diharapkan bisa merancang model pembelahan sel menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi inti, ada satu pertanyaan yang mungkin selama ini kita tidak pernah tahu apa penyebabnya. Pertanyaan pertama adalah apa yang menyebabkan tubuh kita bertambah besar dari kecil, dari bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, kemudian jadi anak-anak, dan ini adalah posisi kalian saat ini sebagai remaja. Pernahkah kalian tahu kenapa ukuran dari tubuh kita itu semakin hari semakin besar? Oke, kita akan cari tahu setelah kalian mempelajari materi ini. Kemudian perhatikan, ini adalah gambar dari sel kulit manusia. Nah, tahukah kamu ternyata setiap hari tubuh kita menghasilkan jutaan sel kulit mati, dan asalnya itu dari pergantian sel kulit yang memang terjadi setiap 20-30 hari sekali. Nah, fakta lain yang mungkin selama ini kita tidak tahu adalah ternyata sel darah merah itu punya umur sekitar 100-120 hari sebelum dia rusak dan nanti akan mati. Nah, kecepatan pembentukan sel darah merah itu bisa mencapai 2 juta sel darah pada orang dewasa. Nah, apa yang menyebabkan semua fenomena ini terjadi? Ini tidak terlepas dari proses yang disebut dengan pembelahan sel. Seperti materi yang telah kalian pelajari di kelas 7, bahwa tubuh kita, struktur terkecil penyusun tubuh makhluk hidup adalah sel. Dan sel ini terus mengalami pembelahan sehingga yang bertujuan untuk memperbanyak diri, atau bahasa ilmiahnya disebut dengan reproduksi sel. Jadi tanpa proses pembelahan sel ini, sel kita tidak akan pernah berganti. Jadi makhluk hidup tidak akan pernah bisa jadi tumbuh atau berkembang menjadi lebih besar ukurannya atau lebih matang pertumbuhannya dan sebagainya. Baik, kita akan pelajari lebih lanjut mengenai pembelahan sel ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu jenis sel yang ada di dalam tubuh. Nah, secara umum ada 2 jenis sel di dalam tubuh, yaitu sel tubuh dan sel kelamin. Ini ada gambarnya. Ini adalah yang bagian atas, mulai dari ginjal, hati, tulang, paru-paru, otak, darah, jantung, otot, dan pankreas, itu semua termasuk kepada sel tubuh. Nah, sel tubuh itu yang nantinya akan mengalami pembelahan secara mitosis. Kemudian selain itu, ada 2 jenis sel lain yang termasuk pada sel kelamin, yaitu ada sperma dan sel telur. Nah, ini nanti akan berfungsi dalam sistem reproduksi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pembelahan mitosis dan meiosis, kita lihat materi selanjutnya. Baik, kita mulai dengan pembelahan mitosis. Seperti yang di slide sebelumnya, pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh. Nah, prosesnya adalah ada 4 tahap. Itu ada profase, ada metafase, anafase, dan telofase. Nah, produk akhir dari pembelahan sel mitosis adalah 2 sel anak yang identik secara genetik. Jadi tidak ada perbedaan antara karakteristik sel awal dengan
sel akhir. Misalnya ada sel kulit. Pembelahan sel kulit akan menghasilkan sel kulit yang baru yang sifatnya identik dengan sel kulit di mana dia berasal. Begitu juga dengan sel darah, sel otak, sel otot, dan jantung, dan sebagainya. Semua kategori sel yang termasuk ke dalam sel tubuh akan mengalami proses pembelahan secara mitosis. Baik, setiap proses ini akan ada keterangannya, di mana misalnya profase terjadi kutub dari pembelahan ini seperti sentriol mulai menuju ke kutub masing-masing, kemudian di metafase sudah berada di kutubnya, dan kromatin sudah berada di bidang pembelahan. Nah, di sini kromatinnya sudah mulai terpisah menuju kutub masing-masing, dan akhirnya terbentuklah dua sel baru. Nah, nanti mungkin untuk bisa lebih jelasnya kalian bisa mencari referensi di buku teks atau di video-video pembelahan sel di YouTube. Baik, selanjutnya kita akan melihat pembelahan secara meiosis. Nah, secara garis besar seperti kita lihat bahwa pembelahan meiosis sebenarnya adalah pembelahan mitosis yang terjadi secara berulang, tapi sebenarnya tidak sama. Kita coba pelajari dulu ya. Meiosis adalah jenis pembagian nukleus yang mengurangi jumlah sel kromosom menjadi setengah sel anaknya. Kalau tadi mitosis itu sel anakannya itu memiliki jumlah kromosom dengan yang induknya, kali ini sel anakannya memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya. Nah, meiosis terjadi pada sel kelamin dan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Pembelahan sel di sini terjadi sebanyak 2 kali, itu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut ada gambar tahapannya, nanti kita akan lihat lebih detail bagaimana proses setiap tahapnya. Baik, ini kita bisa membandingkan antara proses mitosis dan meiosis. Kita lihat, kalau mitosis dia dimulai dengan tahap profase dengan seperti ini gambarnya, kemudian masuk ke prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Dan tapi pada meiosis tahap mitosis telah berlangsung di tahap pertama. Seperti kita lihat ini sama ya. Ada profase 1, metafase, anafase, dan telofase. Namun perbedaannya adalah pada meiosis ada tambahan dari tahap di mana ada profase 2. Ada metafase 2, anafase 2, dan ada telofase 2. Nah, itu yang membedakan antara mitosis dan meiosis. Sehingga di mana jika tadi di mitosis itu cuma dihasilkan 2 sel anakan, sedangkan karena pada meiosis terjadi 2 kali proses pembelahan sel, maka akhirnya dihasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Sedangkan ini dihasilkan 2 anakan sel yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induk ya. Baik, itu perbedaan dari mitosis dan meiosis. Nah, setelah mengetahui proses atau tahapan-tahapan yang terjadi pada pembelahan secara mitosis dan meiosis, kemudian kalian perdalam dengan materi yang mungkin bisa didapatkan di textbook atau video YouTube mengenai bahan-bahannya. Ibu mau kalian merancang atau membuat satu model dari pembelahan sel yang bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Kriteria bahan yang bisa digunakan misalnya, kalian punya sesuatu yang berbentuk bulat atau lingkaran yang bisa mewakili bentuk sel, apakah itu piring kertas atau karton kertas atau bola mainan bekas seperti itu, yang bisa mewakili bentuk sel. Kemudian gunakan bahan yang bisa mewakili bentuk kromatin dan benang-benang selnya. Nantinya kita akan membentuk satu
model dari pembelahan sel. Kemudian disusun sesuai bahan-bahan tersebut nanti disusun mengikuti urutan pembelahan meiosis dan mitosis. Dan jangan lupa beri keterangan pada setiap tahapan yang kamu buat. Nah, ini diharapkan supaya kalian bisa memahami lebih dalam mengenai tahap-tahapan dari proses mitosis dan meiosis. Oke, selamat bekerja. Nanti bisa menghubungi Ibu jika ada yang masih kurang mengerti. Sekian materi kita kali ini. Kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.